Selamat siang teman-teman. Nah, video kali ini aku ingin berbagi tips merawat kecantikan alami ala Hom Peng Peng. Jadi begini teman-teman, usiaku ini kan sudah tidak muda lagi ya, sudah memasuki kepala 4. Jadi memang sudah mulai timbul permasalahan kulit muka seperti itu ya teman-teman. Kan kulit muka aku tuh sebenarnya agak ribet ya, agak cerewet gitu kalau mau cari kosmetik yang cocok seperti itu. Karena itu aku memutuskan untuk mencoba cara yang herbal alami ya teman-teman. Jadi aku sudah lihat di YouTube dan aku sudah praktekkan dan ternyata hasilnya tidak begitu mengecewakan. Jadi biasanya aku kalau pagi bangun tidur begitu setelah cuci muka dengan air putih, aku biasanya ambil sepotong timun. Jadi timun itu kan dia panjangnya segini ya teman-teman. Jadi kita ambil yang pantatnya yang di bagian bawah yang warna hijau tua, itu kita potong lebih kurang 1,5 cm. Itu kita cuci bersih, kupas kulit, kemudian kita cacah-cacah sedikit, oleskan di muka ya, oleskan di muka sambil dioles tapi dipijit juga, tapi pijitnya menggunakan timun itu ya teman-teman. Jadi itu yang aku lakukan sampai dengan siang jam siang aku sudah mandi seperti sekarang, itu baru kita bilas cuci bersih ya seperti itu. Dan aku lihat khasiatnya juga timun ini bisa menghilangkan bintik-bintik hitam ya, karena muka aku ini kan ada hitam-hitam begitu ya teman-teman. Apalagi aku juga sering ya beraktivitas di kebun gitu, berkebun ria, jadi berjemur di matahari langsung seperti itu ya, cuma menggunakan topi seperti ini ya teman-teman, jadi otomatis sering kena paparan matahari langsung. Aku nggak ada pakai apapun gitu. Sebenarnya kata orang kalau pakai sunblock atau apa itu aku nggak pernah pakai ya, jadi makanya memang timbul hitam-hitam. Jadi timun itu ya teman-teman, satu batang itu kan panjangnya segini ya kurang lebih, itu aku bisa pakai 4 sampai 5 kali. Jadi sisanya kita simpan di kulkas ya. Tapi biasanya karena kami hari-hari di sini sering konsumsi timun ya untuk dimakan segar seperti itu, biasanya aku hanya mengambil bagian yang bawah yang hijau pekat itu. Jadi yang lainnya bisa dimakan begitu ya teman-teman. Ngirit ya teman-teman. Yang penting sebelum kita pakai, kita keluarkan dulu. Jadi jangan dari dingin-dingin dari kulkas itu kita cuci bersih, kita kupas kulit, kita oleskan, jangan ya. Karena cuaca dingin dari yang kulkas itu kita langsung paparkan ke muka itu kurang bagus ya teman-teman, jatuhnya muka kita bisa berkerut seperti itu ya teman-teman. Jadi khasiatnya kurang kena seperti itu. Jadi sebaiknya kalau teman-teman mau ambil timun yang dari kulkas, sebaiknya dikeluarkan dulu agak 1 jam gitu kan. Kebetulan kan aku kalau bangun tuh pagi, jadi biasanya aku keluarin dulu, aku letakkan satu toples tertutup. Jadi nanti kalau rasanya sudah mau pakai ya baru pakai, sudah kandungan dingin dari kulkasnya sudah hilang seperti itu. Nah kalau sudah siang, aku biasanya sudah mandi, udah bersih nih seperti sekarang ya teman-teman, itu aku pakai lidah buaya. Jadi aku ada tanam di sini lidah buaya ya teman-teman. Jadi satu batang lidah buaya itu yang panjang itu kita ambil 1 cm, 1 cm, 1 cm. Kita buang ujung durinya, kemudian kita buka, oles-oleskan. Ambil lendir lidah buaya itu oleskan ke muka ya teman-teman. Itu manjur. Biasanya aku begitu. Dan kalau misalnya aku lanjut lagi kerja di kebun ya teman-teman, sesudah habis makan gitu atau sudah agak sorean aku baru ke kebun. Jadi sesudah mandi malamnya aku oles lagi dengan lidah buaya itu sampai besok pagi menjelang aku cuci muka pagi-pagi. Nah, dan itu aku sudah praktekkan selama kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu ya. Dan beberapa bulan terakhir ini karena kulit muka aku ini kan ada keriput begini ya teman-teman, malam aja, aku kan sudah nggak muda ya, udah kepala 4. Jadi aku pikir aku cobalah menggunakan santan kelapa ya. Tapi aku bukan spesial beli santan kelapa parut itu di kedai, kemudian aku pakai di muka, enggak. Kan aku beli santan kelapa itu untuk bikin gulai, misalnya entah itu gulai kelor ya. Itu kelornya tinggal petik ya teman-teman. Nah, kadang-kadang masak bening, kadang-kadang digulai ya begitu. Nah, itu ampas santan itu kan ada. Itu sebagian aku simpen di kulkas kalau untuk pakai besoknya, atau sampai itu cuma tahan 3 hari aja kalau itu disimpan di kulkas ya teman. Dan itu kadang-kadang kalau sudah habis nyantan tuh langsung aku oleskan ke muka. Jadi pagi itu kalau tidak
kasih timun ya kasih ampas kelapa itu ya teman-teman. Itu gunanya untuk pelembab ya teman-teman. Yang menggunakan ampas santan kelapa ini baru aku praktekkan beberapa bulan terakhir ya. Karena aku pikir kan kulit muka aku itu kan kering ya teman-teman, sudah mulai ada keriput-keriput seperti itu, jadi aku pikir pelembabnya aku pakai itu. Jadi sebenarnya aku sudah melihat di YouTube ya, memang ada beberapa macam trik herbal alami yang kita bisa kalau kita praktekkan itu mungkin hasilnya bisa lebih cepat. Tetapi di sini aku tidak secara fokus ya seperti itu untuk meracik bahan-bahan alami untuk ke muka, itu enggak ya teman-teman. Aku prinsipnya hanya menggunakan apa yang ada saja. Jadi misalnya kebetulan kami hari-hari makan timun, ya timun itulah yang aku pakai. Atau kadang-kadang kalau aku ada menggulai kelor gitu, macam-macam, atau kadang-kadang gulai yang lain juga ya. Ya, ampas kelapa itu yang aku pakai. Dan yang lidah buaya itu kebetulan aku ada tanam dan aku lihat khasiatnya memang banyak ya seperti yang aku lihat di YouTube. Nah, itu yang aku pakai. Jadi aku tidak spesial meracik bumbu khusus. Misalnya entah itu dicampur yang lain-lain ya. Aku ada lihat beberapa itu dicampur kunyit lah, dicampur tepung beras lah, dicampur putih telur, seperti itu ya. Aku hanya memakai apa yang ada, sisa ampas dari hasil memasak seperti itu. Jadi ya pokoknya prinsip hidupku itu ya teman-teman, ajas manfaatnya tinggi banget ya. Jadi apa yang ada itu yang dipakai. Nah, gitu. Nah, kalau melihat hasilnya teman-teman lihatlah seperti ini ya. Jadi sekarang umurku tuh sudah memasuki ke 45 tahun ya teman-teman. Jadi ceritanya begini, waktu itu kan aku telepon dengan mamaku di kampung. Jadi mamaku tuh kan udah kepala 7 ya, tapi kulit mukanya itu bersih. Jadi aku suka tanya, mama pakai bedak apa? Pakai bedak ini katanya. Mau nggak? Kalau mau dikirim katanya gitu. Terus aku bilang, ya boleh lah. Terus abis itu aku berubah pikiran lagi, nggak usah lah, nggak usah mah gitu. Karena aku pikirnya begini ya teman-teman, kalau misalnya kita sudah ada cocok satu kosmetik itu kan kasihan juga mamaku mau kirim jauh-jauh ya kemari ya teman-teman. Kalau cocok ordernya barangnya di situ terus, jadi agak repot ya menurutku. Jadi aku tuh pinginnya yang praktis, yang ada, yang ya apa yang ada aja di sini. Jadi nggak usah jauh-jauh ke sana atau mau pesen atau mau apa gitu. Menurutku ya aku nggak tahu kalau orang lain mau begitu, tapi kalau aku nggak ya. Kalau aku lebih suka yang simple gitu. Jadi aku bilang lah dengan mamaku, nggak usah, nggak jadi bilang gitu. Karena aku pikir ya apa yang ada aja lah di sini aku manfaatkan. Jadi begini teman-teman, kalau terapi kecantikan herbal itu ya teman-teman, menurutku itu hasilnya memang lambat, nggak bisa instan, tapi hasilnya pasti. Nah seperti ini ya teman-teman, aku bilang ke mamaku, ya memang sih ya kulit mukanya bersih. Tetapi kalau kita bertambah umur ini ya teman-teman, kalau kita muda dulu kan muka kita tuh ada cabi-cabi gitu ya, masih muda gitu. Kalau sudah semakin tua kan muka udah semakin turun gitu, makin kempot. Nah seperti itu. Jadi ya kulit muka bersih tapi penuaannya tuh kelihatan. Nah seperti itu. Jadi aku pikir apa gunanya juga aku pakai kosmetik begitu, cuma kulit mukanya halus tapi menuanya kelihatan begitu. Jadi aku tuh maunya ya permasalahan kulitku ini hilang, seperti hitam-hitamnya hilang, keriputnya hilang, tapi mukaku tuh bisa tetap seperti umur 25 tahun gitu. Ya kemudaan ya, nggak usah 25 tahun lah, 30 lebih lah ya gitu ya teman-teman. Nah jadi aku pikir-pikir ya biarlah aku pakai bahan yang alami seperti itu, yang penting hasilnya itu kelihatan. Nah seperti teman-teman lihat sekarang ya. Mudah-mudahan nanti mudah-mudahan kalau umurku panjang ya 5 tahun ke depan muka aku masih seperti ini ya teman-teman. Jadi kita boleh umurnya tua, jadi mukanya itu tetap seperti itu, jadi enggak mengkerut itu menurun gitu kan kebanyakan. Dan ini sebenarnya bisa dipraktekkan bukan hanya untuk para wanita saja ya. Kebetulan kan aku yang prakteknya perempuan, tapi sebenarnya ini bisa juga dipraktikkan oleh laki-laki kalau mau ya, karena ini kan sifatnya herbal ya, umum, siapa saja cocok. Dan untuk jenis kulit muka aku tuh kebetulan aku cocoknya itu ya timun, lidah buaya dengan ampas kelapa. Dan mungkin untuk jenis muka yang lain tuh buah-buah atau sayur-sayur yang pakai itu berbeda, tergantung
Sebenarnya tergantung jenis kulitnya ya teman-teman. Nah teman-teman, itu untuk terapi yang dari luar. Dan kita juga perlu terapi yang dari dalam. Apa itu? Ya kita harus membuang semua sifat-sifat buruk ya teman-teman, ya seperti manusia biasa ya, aku juga punya sifat-sifat buruk ya teman-teman. Tetapi bagaimana sedapat mungkin kita membuang ya sifat-sifat buruk itu, misalnya seperti pemarah gitu ya, atau gampang iri, pendendam, dengki ya, seperti itu ya teman-teman. Aku bukan bilang aku malaikat ya, aku kalau marah juga ya bisa ngamuk juga ya teman-teman, nggak ngapa-ngapain sih, palingan ngerobohin kandang ayam. Jadi aku tuh tipikalnya kalau aku marah tuh ya teman-teman, aku diem paling lama tuh cuma 3 hari. Hari ketiga tuh sudah harus aku keluarkan. Aku tanyain apa masalahnya. Nah seperti pokoknya unek-unek harus keluar. Tidak bisa aku simpan lama-lama lagi di kepalaku ya teman-teman, karena rasanya udah penuh banget. Nah itu aku tipikalnya begitu ya teman-teman. Pokoknya harus ngomong 3 hari ya, limit lu 3 hari. Ya begitu ya teman-teman. Di dalam kehidupan ini kadang-kadang kita ada problematika hidup yang memang itu teorinya orang semua bisa bilang seperti itu ya, tetapi memang prakteknya harus seperti itu teman-teman. Jadi menurutku kalau kita sudah melakukan perawatan di luar, dari dalam hati ini kalau kita membuang semua sifat-sifat yang buruk, yang negatif-negatif, otomatis yang terpancar dari wajah kita pasti kelihatannya juga akan baik seperti itu ya. Oh ya satu lagi ya teman-teman. Nah aku kan kerja dari pagi sampai sore, bagaimana aku mau praktek begitu gampang ya? Kalau aku tuh kan hari-harinya nggak pakai bedak-bedak ya, aku nggak ngerti tuh bedak-bedak, skin toner apa itu, pelembab aku nggak pakai, nggak ada tuh di rumah barang-barang begitu ya teman-teman. Jadi menurutku kalau yang bagi teman-teman ada yang pergi kerja nih, makan gaji misalnya kan, pergi pagi pulang sore, teman-teman cocoknya buahnya apa? Kalau seperti aku timun, oke taruh timun aja oles-oles begitu sampai sore ya, atau bawa ke tempat kerja potongan timun untuk pas siangnya mau cuci muka. Kan biasanya kan kalau para wanita tuh kalau siang kan dia suka ke toilet gitu, cuci muka gitu ya, oles balik timunnya yang baru yang sepotong dibawa kan gampang, oles balik sampai sore pulang, tukerlah dengan buah apa gitu. Nah jadi semuanya kalau mau diniatkan bisa, nggak usah repot-repot gitu ya. Dan menurutku kalau misalnya kita pakai timun langsung ditutupin sama riasan, misalnya kalau para wanita kan suka berhias tuh, alisnya dicoreng gitu, bibirnya di apa ya, dikasih gincu gitu ya teman-teman. Itu kan tinggal kasih kan nggak masalah ya menurutku ya, karena timun itu kalau kena kosmetik itu juga nggak ngaruh. Nanti sebentar siang kan dia sudah cuci lagi, oles lagi timun, tutup lagi sama kosmetik lagi seperti itu. Nah itu menurutku solusinya. Jadi semuanya kalau mau kita lakukan itu semuanya bisa gampang ya teman-teman. Oke ya teman-teman, demikian aja tips merawat kecantikan alami ala Hom Peng Peng. Aku berharap ini bisa bermanfaat ya bagi kita semua, enggak pandang itu wanita ataupun pria, bisa dipraktekkan. Aku sudah mempraktekkannya sendiri ya 2 tahun terakhir, tapi khusus untuk santan kelapa itu baru 3 bulan terakhir, dan memang menunjukkan hasil yang ya lumayan ya teman-teman. Jadi semoga tips ini bisa berguna dan semakin banyak, khususnya untuk para wanita ya, semakin banyak lagi wanita-wanita cantik yang ada di dunia ini. Jadi kita bisa menjadi wanita yang cantik di luar, cantik di dalam. Oke teman-teman, demikian aja tips dariku. See you.